Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya RT Samolni dengan NIM 1120301. Di sini saya akan menjelaskan struktur array. Yang pertama ada array dimensi 1. Array adalah struktur data sederhana yang dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori sementara pada komputer. Selanjutnya, array dapat didefinisikan sebagai himpunan hingga elemen yang terurut dan homogen. Yang dimaksud dalam terurut adalah diartikan bahwa elemen tersebut dapat didefinisikan sebagai elemen pertama. Yang dimaksud dari homogen adalah setiap elemen dari sebuah array tertentu haruslah mempunyai tipe data. Karakteristik array: 1. Mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori yang bersifat statis. 2. Mempunyai tipe data yang sama, bersifat homogen. Dan 3. Dapat diakses secara acak. Di slide ketiga ada definisi array. Definisi array yang pertama, tipe data array, nama variabel array, subscript atau indeks array. Jenis array ada 3, yaitu array dimensi 1, array dimensi 2, dan array dimensi 3. Slide selanjutnya ada contoh penginputan array dimensi 1 dengan membuat list kosong untuk menampung hobi. Slide selanjutnya ada pemetaan mapping array dimensi 1 ke storage. Ini ada contoh soal. Diketahui float A dan lokasi array terletak di alamat 00F hexa, maka lokasi A3 adalah B. Di sini sama dengan posisi array yang dicari, posisi awal indeks. I-nya adalah subscript atau indeks array. L-nya adalah ukuran besar memori. Penyelesaiannya adalah yang dicari A3. Rumusnya B atau posisi awal indeks ditambah subscript indeks array dikurang 1 dikali ukuran besar memori. Lalu hasilnya 3 dikurang 1 dikali 4, hasilnya sama dengan 8. 8 masih dalam bentuk desimal, lalu diubah 8 desimal ke heksa. 8 desimal diubah ke heksa sama dengan 8 heksa. Lalu 00F ditambah 8, hasilnya 17 heksadesimal. Selanjutnya ada konversi bilangan. Konversi bilangan desimal adalah bilangan yang berbasis 10 yang terdiri diawali dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya ada heksadesimal. Heksadesimal adalah bilangan berbasis 16 yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Slide selanjutnya ada array dimensi 2. Array dimensi 2 sering digunakan dalam menerjemahkan matriks pada pemrograman. Ini ada contoh deklarasi array. Selanjutnya ada pemetaan array. Suatu array dideklarasikan sebagai berikut. Penyelesaiannya ada secara baris per baris. Stack atau tumpukan. Stack merupakan bentuk khusus linear list yang pemasukan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi list top. Prinsip stack sendiri adalah LIFO atau last in first out. Elemen terakhir yang masuk ke dalam stack akan menjadi yang pertama keluar dari stack. Berikut ini ilustrasinya. Angka 3 pertama kali keluar, angka 3 pertama kali masuk. Operasi stack. Operasi stack sendiri terdiri dari 6 macam. Ada empty untuk memeriksa apakah stack kosong. Yang kedua ada size untuk mengembalikan stack. Yang ketiga push untuk menambahkan item pada posisi paling atas. 4 pop untuk menghapus item paling atas atau top. 5 top mengembalikan posisi ke elemen paling atas. 6 null mengembalikan jumlah elemen pada representasi stack. Elemen stack S yang berada pada posisi top atau puncak dinyatakan dengan top S. Jika stack S sama dengan S1 S2 st atau stack top, maka top S sama dengan ST atau stack top. Saya akan membuat stack baru.
dengan cara stuck angka 10 sampai 50. Ketik print, tutup kurung, data sekarang, lalu ketik koma stack, masukkan data baru dengan datanya yaitu stack append setelah 50 yaitu angka 60. Masukkan lagi data baru. Datanya yaitu stack append setelah 60 angka 70. Saya akan menjelaskan append itu memasukkan data baru yang paling akhir. Selanjutnya kita akan mengeluarkan data paling belakang atau menggunakan prinsip last in first out. Ketik out spasi stack pop, lalu print keluar out print data sekarang koma stack. Sekarang kita coba run. Nah, ini dia hasil runnya. Untuk data sekarang itu adalah 10 sampai 60. Untuk data yang keluar adalah angka 70. QU atau antrian. Struktur data atau QU adalah suatu bentuk khusus dari list linear dengan operasi pemasukan. Data hanya diperbolehkan pada salah satu sisi, yang disebut sisi belakang atau ekor, atau juga tail, dan operasi penghapusan hanya diperbolehkan pada sisi lainnya, yang disebut sisi depan atau kepala head dari linked list. Sip QU terdiri dari dua macam, yaitu first in first out dan first come first serve. Yang tiba lebih awal akan dilayani terlebih dahulu. Berikut ini ilustrasinya, angka 1 pertama kali masuk dan angka 1 pertama kali keluar. Operasi QU. Operasi QU ada 5 macam. Pertama, pick digunakan untuk mendapatkan elemen yang terdapat pada posisi terakhir tanpa menghapus elemen tersebut. Kedua, is empty untuk memeriksa apakah QU kosong. Yang ketiga, size untuk mengembalikan jumlah item di dalam list. Tidak memerlukan parameter dan mengembalikan suatu integer. 4, NQU untuk menambahkan item pada posisi paling belakang. Terakhir, DQU untuk menghapus item dari posisi paling depan. Saya akan membuat codingan QU. Jadi dari from collection itu library-nya import dari DQ. Langkah selanjutnya yaitu saya akan membuat data baru atau QU baru. Untuk angka QU-nya saya menggunakan angka 10 sampai 50. Sekarang saya akan memasukkan data baru. Dengan mengetik QU
ketik append angka yang ingin kita masukkan. Contoh 60. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan antrian dari yang terdepan atau menggunakan prinsip FIFO, first in, first out. Dengan cara out QU pop left untuk perintahnya. Pop itu jadi suatu data yang akan dikurangkan satu. Nah, dari namanya saja kita sudah tahu di sini left yang berarti dikurangi satu dari sebelah kiri. Setelah kita selesai mengoding menghilangkan antrian atau FIFO, kita akan merun hasil codingan tersebut. Kita coba run. Dan di sini dia hasil run kita. Untuk data yang keluar adalah angka 10. Untuk data terakhir sekarang DQ adalah angka 20 sampai 60. Di sini kita bisa menghilangkan antrian lagi dengan cara kita copy codingan menghilangkan antrian. Kita coba, lalu kita run kembali. Nah, data yang keluar adalah angka 20. Data sekarang DQ angka 30 sampai 60. Jadi di sini kita menggunakan prinsip first in first out. Pertama kali datang, pertama kali keluar. Pohon binary tree. Struktur ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang mengandung hubungan hierarkial antara elemen-elemennya. Karakteristik pohon biner atau binary tree. Yang pertama, setiap simpul paling banyak hanya memiliki 2 buah anak. 2 derajat tertinggi dari setiap simpul adalah 2. 3. Dibedakan antara cabang kiri dan cabang kanan. 4. Dimungkinkan tidak mempunyai simpul. Istilah pada pohon biner. 1. Pohon biner penuh atau full binary tree. Semua simpul atau kecuali daun memiliki 2 anak dan tiap cabang memiliki panjang ruas yang sama. Kedua, pohon biner lengkap, complete binary tree. Hampir sama dengan pohon biner penuh, semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak, tetapi tiap cabang memiliki panjang ruas berbeda. 3. Pohon biner similar, 2 pohon yang memiliki struktur yang sama tetapi informasinya berbeda. 4. Pohon biner ekivalen, 2 pohon yang memiliki struktur dan informasi yang sama. 5. Pohon biner miring, skewed tree, 2 pohon yang semua simpulnya mempunyai 1 anak atau turunan kecuali daun. Berikut contoh latihan pohon biner dari angka 14, 18, 7, 10, 22, 16, 8, 12, 5. Angka 14 adalah root. Untuk angka setelah root, bandingkan juga dengan paren terlebih dahulu. Angka yang lebih kecil dari 14 akan ditempatkan di cabang kiri, sedangkan di angka yang lebih besar dari 14 ditempatkan di cabang kanan.